Shalom. Bertemu lagi kita dalam renungan harian. Hari ini saya bawa kita dengan tajuk yaitu bergaul dengan Roh Kudus, bermula dari ucapan selamat pagi Roh Kudus. Adakah Anda sudah berkenalan atau selalu bergaul dengan Roh Kudus? Mari saya bawakan kita berkenalan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu Tuhan, dia bahagian dari Tritunggal, yaitu Trinity, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maksudnya kita perlu ada hubungan dengan dia seperti Yesus lakukan. Dia adalah satu pribadi, dia boleh berbicara, berkomunikasi, dan dia ada perasaan. Dia Alkitab mengatakan Roh Kudus boleh berkata, itu di Kisah Para Rasul 13 ayat 2, dan dia ada kasih di Roma 15 ayat 30, dan Roh Kudus berdoa syafaat atau Holy Spirit intercedes for us di Roma 8 ayat 26 sampai 27. Jika manusia menghina, he can be insulted di Ibrani 10 ayat 29, dan dia akan menjadi sedih di Efesus 4 ayat 30. Jadi hari ini saya berikan tajuk renungan hari ini yaitu bergaul dengan Roh Kudus, bermula dari ucapan selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus harus kita ucapkan setiap pagi sebelum memulakan sesuatu pada permulaan hari. Seperti ketika kita di sekolah, kita dididik untuk menyapa cikgu, selamat pagi, selamat petang, selamat malam, terima kasih cikgu kerana dia cikgu kita. Tahukah Anda ada dua perkara penting dalam kehidupan orang percaya ketika kita tahu Roh Kudus adalah keutamaan prioriti kita. Satu adalah kita perlukan urapan Roh Kudus yang baru setiap hari. Setiap hari kita harus mematikan manusia lama ataupun mematikan daging. Urapan Roh Kudus yang baru setiap hari. Kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sangat jelas dikatakan oleh Rasul Petrus bahwa ketika kita menerima Kristus, kuasa Roh Kudus menjadi milik kita. Dengan kata lain, kuasa Roh Kudus termasuk dalam warisan orang percaya. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa janji Roh Kudus ini sangat penting dan perlu? Atau bagaimana hidup kita ini tanpa Roh Kudus atau tanpa urapan Roh Kudus yang baru setiap hari? Saya bawa kita ada 7 sebab utama. 1. Kita perlu Roh Kudus untuk mengenal Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat 18 kita diperintahkan untuk tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini bukan seranan tetapi perintah, command. Sebenarnya Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dikatakan di Roma 8 ayat 16. Kedua, dengan Roh Kudus untuk dapat memahami kerajaan Allah. Rasul Paulus mengajarkan bahwa kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17 mengatakan, urapan Roh Kudus yang baru setiap hari dapat menolong kita memahami dimensi rohani. Kesaksian saya di sini, saya selalu berseru dengan Tuhan untuk membukakan rahasia-rahasia kerajaan syurga seperti Yeremia 33 ayat 3 berbunyi, memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dan sebelum tidur untuk mengatakan Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, kerana mereka akan dipuaskan. Itu yang saya selalu lakukan, perhatikan setiap hari. 3. Mustahil mengenal kebenaran tanpa Roh Kudus. Yesus berbicara mengenai penghibur yang akan mengajarkan segala sesuatu
dikatakan di Yohanes 14 ayat 26. Alkitab juga mengatakan kepada kita bahwa Roh adalah kebenaran di 1 Yohanes 5 ayat 6, dan Roh Kudus memimpin kamu ke seluruh kebenaran di 1 Yohanes 16 ayat 13. 4. Kita perlukan Roh Kudus untuk bebas daripada dosa. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Roh Kudus memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita boleh baca di Roma 8 ayat 2. Setiap hari kita harus memiliki atau membina hubungan dengan Roh Tuhan supaya kita tidak membuka diri kepada kelemahan dan jatuh dalam dosa masa lalu. Saya bawa kita kepada kesaksian saya secara pribadi. Ini saya lakukan ketika saya mula-mula betul-betul serius untuk kembali ke jalan yang benar, dan sebelum ini daripada hidup yang lama seperti minum-minuman keras dan berfoya-foya. Roh Kuduslah yang memimpin dan memampukan saya untuk bebas. Haleluya, puji Tuhan. Kelima, Roh Kudus bersyafaat untuk kita. Menurut Roma 8 ayat 26, demikianlah juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 6. Mustahil memiliki kehidupan yang dipenuhi iman tanpa Roh Kudus. Iman dari hati bukanlah dihasilkan dari mental. Karena iman berasal dari hati, maka iman berasal dari roh. Itulah sumber iman. Menurut 2 Korintus 5 ayat 7, kesaksian Roh Kudus menolong kita hidup kerana percaya, bukan kerana melihat. Yang terakhir saya bawakan yaitu poin yang ketujuh, kita perlukan Roh Kudus untuk menjalani hidup Kristen yang tidak tergoyah dan teguh. Kita harus seperti di Efesus 3 ayat 16, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Agar di Efesus 3 ayat 17 mengatakan kamu berakal serta berdasar dalam kasih. Untuk bergaul dengan Roh Kudus, kita juga harus setiap hari mematikan manusia lama, mematikan daging. Soalannya, seberapa pentingkah pesan mengenai mematikan manusia lama atau mematikan daging? Kitab dari awal hingga akhir mengatakan di mana dengan mematikan manusia lama adalah salah satu jalan untuk meraih kemenangan sepenuhnya dan berjaya dalam pelayanan kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang ditulis Paulus, yaitu tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut di 1 Korintus 15 ayat 31. Di sini Paulus menghabiskan banyak waktu mengajar di gereja mengenai bagaimana mematikan manusia lama. Juga dikatakan di Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saya bawa kita kepada kesaksian saya secara pribadi. Mula-mula agak berat untuk saya mematikan daging dengan pertama kali berdoa dan puasa 40 hari, dan saya terus lakukan sampai di 1 tahun. Sebelum ini saya lakukan sebanyak lebih 2 kali untuk 40 hari 2 puasa, yaitu sebelum Pentakosta dan menuju ke Pentakosta. Haleluya, puji Tuhan, saya dapat lakukan dia. Tahun ini saya memulakan di awal tahun dan menuju ke Pentakosta lebih dahsyat dengan 2 puasa Daniel 21 hari hanya makan sayur. Ini sangat suka masuk tanpa nasi. Tetapi saya meminta pimpinan Roh Kudus untuk saya lakukannya, karena semua ini untuk oleh Tuhan, untuk saya merendahkan diri, merendahkan hati untuk mencari Tuhan dan lebih intim lagi. Haleluya, puji Tuhan. Kesimpulan di sini saya bawa kita yaitu mari kita mulakan untuk membina hubungan dengan lebih intim bersama Roh Kudus. Inilah masa kita terlibat menjadi rekan sekerja Tuhan Yesus untuk kegerakan Roh Kudus. Ini satu urgent call buat great harvest di akhir zaman. Mari kita siapkan diri kita untuk berdoa. Haleluya, haleluya Bapa kami syurga, kuduslah namamu. Tuhan, terima kasih atas setiap apa yang telah disampaikan. Biar Kau sendiri yang berbicara setiap yang telah disampaikan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau mampukan setiap kami, untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk tetap bergaul, untuk tetap
mengenal Kau dengan lebih dekat, kerana dengan mengenal Kau kami lebih dalam lagi, lebih mengetahui rasa-rasa kerajaan surga seperti Yeremia 33 ayat 3. Tuhan, persiapkan kami Tuhan untuk kami lebih intim, lebih ke hadapan, untuk kami siap untuk dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan. Kami dipenuhi dengan kuasa supernatural Tuhan, karena orang-orang percaya di akhir zaman akan disertai dengan sign dan wonder, itu tanda-tanda ajaib Tuhan yang menyertai kami. Siapkan kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, untuk kami menjangkau, terlibat dalam Holy Spirit movement, kegerakan Roh Kudus yang luar biasa untuk penuaian the great harvest di akhir zaman. Siapkan kami Roh Kudus, mampukan kami untuk kami tetap kudus, untuk maju ke hadapan dengan luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk semua ini, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bertemu lagi kita di renungan seterusnya.